Perkenalkan, nama saya Graciela Francisca Anastasia dari kelas 3K04 dan NPM 1211894. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pakar. Yang pertama ada sistem pakar menurut para ahli. Yang pertama saya mengutip dari Durkheim yang menyatakan bahwa sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh seorang pakar. Lalu yang kedua yaitu menurut Ignizo yang menyatakan bahwa sistem pakar adalah suatu model dan prosedur yang berkaitan dalam suatu domain tertentu yang mana tingkat keahliannya dapat dibandingkan dengan keahlian seorang pakar. Lalu yang ketiga ada menurut Giarratano dan Riley yang menyatakan bahwa sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau menyerupai kemampuan seorang pakar. Lalu tujuan sistem pakar yaitu pengalihan keahlian dari para ahli ke komputer untuk kemudian dialihkan ke orang yang bukan ahli. Pada proses pengalihan membutuhkan 4 aktivitas, yaitu yang pertama, tambahan pengetahuan. Yang kedua, representasikan pengetahuan. Yang ketiga, lakukan inferensi pengetahuan. Lalu yang keempat, pengalihan pengetahuan ke user. Lalu ada banyak sekali manfaat dari sistem pakar. Di antaranya yaitu, yang pertama meningkatkan output dan produktivitas. Yang kedua, menurunkan waktu pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas proses dan produk. Yang keempat, menyerap keahlian langka. Yang kelima, fleksibilitas. Yang keenam, transfer pengetahuan ke lokasi terpencil, dan masih banyak lagi. Itu ada beberapa contoh penerapan sistem pakar di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang eksplorasi alam, di mana sistem pakar tersebut diterapkan pada alat pendeteksi kandungan minyak bumi. Lalu pada bidang pendidikan, terdapat aplikasi sistem pakar yang dapat menyelesaikan soal matematika dengan mudah. Lalu untuk bidang pertanian, sistem pakar tersebut digunakan untuk mengidentifikasi penyakit tanaman. Di bidang psikologi, terdapat aplikasi tes kepribadian berbasis sistem pakar. Dan untuk di bidang bisnis, terdapat sistem pakar mengenai suku cadang mesin percetakan. Berdasarkan dari apa yang sudah saya paparkan, dapat saya tarik kesimpulan bahwa sistem pakar adalah sebuah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan oleh para ahli. Namun, seperti halnya sistem-sistem lainnya yang dibuat oleh manusia, akan tetap ada kemungkinan terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja oleh program. Selain itu, ketidakmampuan sistem mengotomatisasi proses-proses tertentu menjadi kendala sekaligus tantangan bagi para pengembang IT untuk kedepannya. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem pakar, semoga membantu.